Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku The Power of Habit karya Charles Duhigg. Bagian 3, Kebiasaan Komunitas. Bab 8, Gereja, Saddleback, dan Boykot bis Montgomery. Bagaimana pergerakan terjadi? Pertama, bis Cleveland Avenue. Pukul 6 malam menepi dan seorang perempuan Afrika Amerika berusia 42 tahun dan bertubuh mungil dengan kacamata tanpa bingkai dan jaket coklat konservatif menaiki bis itu, merogoh dompetnya dan memasukkan ongkos 10 sen ke dalam kotak. Hari itu Kamis, 1 Desember 1955 di Montgomery, Alabama, dan perempuan itu baru saja selesai bekerja seharian sebagai penjahit di toko serba ada Montgomery Fair. Bis itu penuh sesak dan menurut peraturan, keempat baris pertama dikhususkan untuk penumpang berkulit putih. Area tempat orang-orang berkulit hitam dibolehkan duduk di belakang sudah penuh, sehingga perempuan itu, Rosa Parks, duduk di barisan tengah, tepat di belakang bagian kulit putih, di mana kedua ras boleh sama-sama duduk. Sementara bis itu melanjutkan perjalanan. Semakin banyak orang yang naik, dengan segera semua barisan terisi dan beberapa orang, termasuk seorang penumpang kulit putih, berdiri di lorong, berpegangan ke batang besi di atas kepala. Sang supir bis, James F. Black, yang melihat seorang laki-laki kulit putih berdiri, meneriaki para perempuan berkulit hitam di area parks agar memberikan kursi mereka, namun tidak ada yang menuruti. Saat itu berisik, mungkin mereka tidak mendengar. Black menepikan bis ke sebuah halte di depan Empire Theater di Jalan Montgomery dan berjalan ke belakang. "Kalian sebaiknya jangan macam-macam dan kosongkan kursi-kursi itu," katanya. 3 penumpang berkulit hitam berdiri dan pindah ke belakang. Namun Parks tetap duduk. "Ia tidak berada di dalam bagian kulit putih," katanya kepada si sopir. "Dan lagi pula yang berdiri hanya 1 orang penumpang kulit putih. Jika kau tidak berdiri," ancam Black, "akan kupanggil polisi supaya kau ditahan." "Lakukan saja," balas Parks. Sang supir beranjak pergi dan memanggil 2 orang polisi. "Mengapa kau tidak berdiri?" salah satu dari mereka menanyai Parks setelah mereka naik ke bis. "Mengapa kalian main paksa?" Parks bertanya balik. "Tidak tahu," jawab sang opsir. "Tapi hukum ya hukum dan kau ditahan." Saat itu, meskipun tak seorang pun di bis itu tahu, pergerakan hak-hak sipil mengalami lompatan besar. Penolakan kecil itu adalah yang pertama dari serangkaian tindakan yang menggeser pertempuran mengenai hubungan antar ras dari pertarungan yang diperjuangkan para aktivis di pengadilan dan badan pembuat undang-undang menjadi upaya yang memperoleh kekuatan dari komunitas dan protes massal. Selama setahun berikutnya, populasi orang kulit hitam Montgomery bangkit dan memboikot bis-bis kota itu dan baru mengakhiri aksi mogok setelah hukum pemisahan ras di angkutan umum dihapuskan. Boikot itu menghancurkan keuangan maskapai bis, menarik puluhan ribu pemrotes untuk berdemo, memperkenalkan Amerika Serikat kepada seorang pemimpin muda karismatik bernama Martin Luther King Jr., dan memicu pergerakan yang akan menyebar ke Little Rock, Greensboro, Raleigh, Birmingham, dan akhirnya ke Kongres. Parks menjadi pahlawan, penerima Presidential Medal of Freedom, dan contoh cemerlang bagaimana satu tindakan pembangkangan bisa mengubah dunia. Namun itu baru saja sebagai ceritanya. Rosa Parks dan boikot bis Montgomery menjadi pusat kampanye hak-hak sipil bukan hanya karena satu tindakan pembangkangan, melainkan juga karena pola-pola sosial. Pengalaman Parks menawarkan pelajaran mengenai kekuatan kebiasaan sosial, perilaku-perilaku yang terjadi tanpa dipikir pada lusinan atau ratusan atau ribuan orang yang seringkali sulit dilihat saat muncul.
namun mengandung kekuatan yang bisa mengubah dunia. Kebiasaan-kebiasaan sosial adalah yang mengisi jalannya dengan memprotes yang mungkin tidak saling kenal, yang mungkin turun karena alasan berbeda-beda, namun semuanya bergerak ke arah yang sama. Kebiasaan-kebiasaan sosial adalah mengapa sejumlah inisiatif menjadi pergerakan yang mengubah dunia, sementara yang lainnya gagal berkobar. Dan alasan mengapa kebiasaan sosial memiliki pengaruh sedemikian besar adalah karena akar banyak pergerakan, entah itu revolusi berskala besar atau fluktuasi sederhana di gereja yang orang hadiri, merupakan proses tiga bagian yang menurut para ahli sejarah dan ahli sosiologi muncul berulang-ulang. Pergerakan bermula karena kebiasaan sosial pertemanan dan ikatan yang kuat di antara kenalan-kenalan dekat. Pergerakan tumbuh karena kebiasaan-kebiasaan komunitas dan ikatan-ikatan lemah yang menyatukan lingkungan tetangga dan klan. Dan pergerakan bertahan karena pemimpin-pemimpin suatu pergerakan memberi para peserta kebiasaan-kebiasaan baru yang menciptakan rasa identitas yang segar dan rasa kepemilikan. Biasanya, baru ketika ketiga bagian proses ini terpenuhi, suatu pergerakan bisa terdorong secara mandiri dan mencapai masa kritis. Ada resep-resep lain agar perubahan sosial berhasil dan ratusan rincian yang berbeda pada tiap zaman dan pergelutan. Namun, memahami bagaimana kebiasaan sosial bekerja membantu menjelaskan mengapa Montgomery dan Rosa Parks menjadi katalis perjuangan hak-hak sipil. Tak pelak, tindakan pemberontakan Parks pada hari musim dingin itu berakhir dengan penahanannya. Kemudian, kebiasaan campur tangan dan sesuatu yang ajaib terjadi. Rosa Parks bukan penumpang berkulit hitam pertama yang dipenjara karena melanggar hukum pemisahan ras dan bis Montgomery. Bahkan tahun itu ia bukan yang pertama. Pada 1946, Geneva Johnson ditahan karena membantah ucapan supir bis Montgomery gara-gara masalah duduk. Tahun 1949, Viola White, Katie Wingfold, dan dua anak berkulit hitam ditahan karena duduk di bagian kulit putih dan menolak pindah. Tahun yang sama, dua remaja berkulit hitam yang berkunjung dari New Jersey, di mana tidak ada pemisahan bis, ditahan dan dipenjara setelah melanggar hukum dengan duduk di samping seorang laki-laki dewasa dan anak laki-laki berkulit putih. Pada 1952, seorang polisi Montgomery menembak dan menewaskan seorang laki-laki berkulit hitam yang sedang adu mulut dengan seorang supir bis. Pada 1955, hanya beberapa bulan sebelum Parks digiring ke penjara, Claude Colvin dan Mary Louise Smith ditahan dalam kejadian terpisah karena menolak memberikan kursi mereka kepada penumpang berkulit putih. Tapi tak satu pun penahanan itu yang berujung boikot atau protes. Waktu itu tidak banyak aktivis sungguhan di Montgomery. Taylor Branch, ahli sejarah hak sipil, pemenang Pulitzer Prize, bercerita kepada saya, tidak ada yang menggalang protes atau demo. Aktivisme hanya terjadi di pengadilan. Itu bukan sesuatu yang dilakukan orang biasa. Ketika Martin Luther King Jr. muda tiba di Montgomery pada 1954, misalnya, setahun sebelum penahanan Parks, ia mendapati mayoritas kulit hitam kota itu menerima pemisahan ras tanpa protes yang kasat mata. Bukan hanya mereka kelihatan pasrah saja kepada pemisahan ras, mereka juga menerima penindasan dan penghinaan yang menyertainya. Kalau begitu, mengapa ketika Parks ditahan terjadi perubahan? Salah satu penjelasan adalah bahwa iklim politik sedang berubah. Tahun sebelumnya, Mahkamah Agung Amerika Serikat memberikan keputusan atas kasus Brown v. Board of Education, menetapkan bahwa pemisahan berdasarkan ras adalah ilegal di sekolah negeri. 6 bulan sebelum penahanan Parks, Mahkamah Agung telah mengeluarkan apa yang dikenal sebagai Brown II, keputusan yang memerintah agar
integrasi ras di sekolah dilangsungkan secepat-cepatnya. Ada gelagat kuat di seluruh negeri bahwa perubahan akan segera terjadi. Namun itu tidak cukup untuk menjelaskan mengapa Montgomery menjadi ladang subur penjualan hak sipil. Claude Colvin dan Mary Louise Smith ditahan ketika sedang ramai kasus Brown v. Board, namun mereka tidak memicu protes. Brown bagi banyak warga Montgomery adalah suatu hal abstrak dari pengadilan yang jauh sekali dan tidak jelas bagaimana atau apakah dampaknya akan terasa secara lokal. Montgomery, bukan Atlanta atau Austin atau kota-kota lain di mana kemajuan tampaknya mungkin. Montgomery, tempat yang sungguh jahat, kata Branch. Rasisme tertanam di dalam sana. Tapi ketika Parks ditahan, terpiculah sesuatu yang tidak biasa di kota itu. Rosa Parks tidak seperti orang-orang lain yang dipenjara karena melanggar hukum pemisahan bis. Sangat dihormati dan dekat dengan orang-orang di komunitasnya. Sehingga sewaktu ia ditahan, terpiculah serangkaian kebiasaan sosial, kebiasaan pertemanan yang menyulut protes awal. Keanggotaan Parks di beberapa lusin jejaring sosial di seluruh Montgomery memungkinkan teman-temannya menggalang tanggapan sebelum apati yang normalnya ditunjukkan. Komunitas itu sempat mengemuka. Kehidupan sipil Montgomery masa itu didominasi oleh ratusan kelompok kecil yang menciptakan jalinan sosial di kota itu. Directory of Civil and Social Organization di kota itu nyaris setebal buku teleponnya. Setiap orang dewasa tampaknya, terutama setiap orang dewasa berkulit hitam, merupakan anggota satu klub, gereja, kelompok sosial, pusat komunitas, atau organisasi lingkungan tetangga, dan seringkali tak hanya satu. Dan di dalam jejaring sosial, Rosa Parks sangat dikenal dan disukai. Semua orang setuju bahwa Rosa Parks adalah salah satu orang langka yang memberi lebih daripada apa yang dia miliki. Branch menulis dalam karya sejarahnya tentang pergerakan hak sipil, Parting the Waters. Wataknya mencerminkan salah satu titik tertinggi dalam grafik sifat manusia, mengalahkan sekitar selusin sosiopat. Banyaknya pertemanan dan afiliasi Parks melintasi batas-batas rasial dan ekonomi kota itu. Ia adalah sekretaris cabang National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) lokal, menghadiri gereja Metodis dan membantu membina organisasi remaja di gereja Lutheran dekat rumahnya. Pada akhir minggu ia bekerja sukarela di tempat penampungan tunawisma atau menghabiskan waktu bersama klub berkebun, dan pada Rabu malam ia kerap bergabung dengan sekelompok perempuan yang merajut selimut untuk rumah sakit lokal. Ia bekerja sukarela membuat pakaian untuk keluarga miskin dan menyediakan jasa penyesuaian gaun detik-detik akhir pada gadis-gadis muda kaya berkulit putih. Bahkan ia sedemikian giat di komunitasnya sampai-sampai suaminya mengeluh Rosa lebih sering bersantap di acara makan-makan daripada di rumah. Secara umum, menurut para ahli sosiologi, sebagian besar kita punya teman yang mirip kita. Mungkin kita punya beberapa kenalan dekat yang lebih kaya, beberapa lebih miskin, dan beberapa dari ras yang berbeda, namun secara keseluruhan hubungan-hubungan terdalam kita cenderung dengan orang-orang yang terlihat seperti kita, memiliki pendapatan yang kira-kira sama besar, dan berasal dari latar belakang yang sama. Kontras dengan itu, teman-teman Parks melintasi hierarki sosial dan ekonomi Montgomery. Ia memiliki apa yang disebut para ahli sosiologi ikatan-ikatan kuat, strong ties, hubungan langsung dengan lusinan kelompok lain di seluruh Montgomery yang biasanya tidak berhubungan dengan satu sama lain. Jelas, inilah kuncinya, kata Branch. Rosa Parks melampaui stratifikasi sosial komunitas kulit hitam dan Montgomery secara keseluruhan. Ia berteman dengan buruh ladang maupun profesor universitas,
dan kekuatan pertemanan-pertemanan itu pun muncul begitu Parks masuk penjara. Rosa Parks menelpon rumah orang tuanya dari kantor polisi. Ia panik dan ibunya yang tidak tahu harus melakukan apa-apa mulai menelusuri daftar teman-teman Parks dalam benaknya, mencoba mengingat orang yang mungkin bisa membantu. Ia menelpon istri A.D. Nixon, mantan kepala NIICP Montgomery, yang lantas menelpon suaminya dan memberitahunya bahwa Parks perlu ditebus agar keluar dari penjara. Nixon langsung setuju membantu dan menelpon seorang pengacara terkemuka berkulit putih bernama Clifford Durr yang kenal Parks karena perempuan itu pernah menesik gaun bagi ketiga putrinya. Nixon dan Durr pergi ke penjara menebus Parks dan membawanya pulang. Mereka telah mencari-cari kasus sempurna untuk menantang hukum pemisahan ras di bis Montgomery, dan karena melihat adanya kesempatan, mereka menanyai Parks apakah ia mengizinkan. Mereka membelanya di pengadilan. Suami Parks menentang gagasan itu. Orang-orang putih akan bunuh kau, Rosa, katanya kepada sang istri. Namun Parks pernah bertahun-tahun bekerja dengan Nixon di NAICP. Ia pernah ke rumah Durr dan membantu putri-putrinya mempersiapkan diri untuk pesta debut. Kini teman-temannya memohon bantuan. Bila kalian pikir itu akan berarti bagi Montgomery dan mendatangkan akibat baik, katanya kepada mereka, aku dengan senang hati mau ikut terlibat. Malam itu, hanya beberapa jam setelah penahanan, kabar Parks masuk penjara mulai menyebar di kalangan komunitas kulit hitam. Joan Robinson, presiden satu kelompok kuat guru sekolah yang terlibat dalam politik sekaligus teman Parks di banyak organisasi, mendengar tentang hal itu. Demikian pula banyak guru sekolah dan kelompok Robinson dan banyak orang tua dari murid-murid mereka. Menjelang tengah malam, Robinson mengadakan rapat dadakan dan mengusulkan agar semua orang memboikot naik bis kota pada hari Senin. 4 hari kemudian, ketika Parks dijadwalkan diadili, sesudahnya Robinson menyelinap ke ruang mimeograf kantornya dan membuat salinan selebaran. Satu lagi perempuan negro ditahan dan dijebloskan ke penjara karena ia menolak berdiri dari kursinya di bis agar seorang kulit putih bisa duduk. Demikian bunyinya. Kasus perempuan ini akan disidangkan hari Senin. Oleh karena itu, kami mengajak semua orang negro untuk tidak naik bis hari Senin sebagai protes terhadap penahanan dan pengadilan terhadapnya. Pagi-pagi berikutnya, Robinson memberikan tumpukan selebaran kepada guru-guru sekolah dan meminta mereka membagikannya kepada orang tua dan rekan sekerja. Dalam 24 jam setelah penahanan Parks, kabar mengenai penjeblosannya ke penjara telah menyebar ke seluruh komunitas paling berpengaruh di kota itu. NIICP lokal, satu kelompok politik besar, sejumlah guru sekolah berkulit hitam, dan orang tua murid-murid mereka. Banyak orang yang menerima selebaran itu kenal Rosa Parks secara pribadi. Mereka pernah duduk di sebelahnya di gereja atau dalam rapat sukarelawan dan menganggapnya seorang teman. Ada naluri alamiah yang tertanam dalam pertemanan, simpati yang menjadikan kita bersedia bertarung bagi seorang yang kita sukai ketika mereka diperlakukan secara tidak adil. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang tidak bermasalah mengabaikan orang asing yang terluka. Namun ketika seorang teman disakiti, rasa marah kita cukup untuk melampaui kelembaman yang biasanya menyebabkan protes sulit di organisasi. Ketika teman-teman Parks mendapat berita soal penahanannya dan boikot itu, kebiasaan sosial pertemanan, kecenderungan alami untuk menolong orang yang kita hormati turun gelanggangan. Pergerakan massal pertama era hak sipil modern bisa saja dipicu oleh sejumlah penahanan sebelumnya. Namun pergerakan itu dimulai dengan Rosa Parks karena ia memiliki kumpulan teman yang besar, beraneka ragam, dan terhubung.
yang ketika ia ditahan bereaksi seperti sewajarnya teman-teman memberikan tanggapan, mengikuti kebiasaan-kebiasaan sosial pertemanan, dan setuju untuk menunjukkan dukungan mereka. Tetap saja banyak yang menduga protes itu hanya akan menjadi sekedar peristiwa satu hari. Protes-protes kecil bermunculan setiap hari di seluruh dunia dan nyaris semuanya dengan segera padam. Tidak ada yang punya cukup banyak teman untuk mengubah dunia. Oleh karena itulah, aspek kedua kebiasaan sosial pergerakan sedemikian penting. Boykot bis Montgomery menjadi tindakan seluruh masyarakat karena perasaan kewajiban yang menyatukan komunitas berkulit hitam teraktifkan segera setelah teman-teman Parks mulai menyebarkan kabar. Orang-orang yang tidak kenal Rosa Parks memutuskan untuk turut serta karena tekanan kelompok sosial, pengaruh yang dikenal sebagai kekuatan ikatan lemah yang menyebabkan sulit untuk tidak bergabung. Kedua, bayangkan untuk sejenak bahwa Anda seorang eksekutif level menengah yang mantap di perusahaan yang makmur. Anda berhasil dan banyak disukai orang. Anda menghabiskan waktu bertahun-tahun membangun reputasi di dalam perusahaan Anda dan merawat jejaring teman yang bisa Anda jadikan sumber klien, nasihat, dan gosip industri. Anda anggota gereja, gym, dan jana pada, juga cabang lokal asosiasi alumni universitas Anda. Anda dihormati dan seringkali diminta bergabung dengan berbagai kepanitiaan. Ketika orang-orang dalam komunitas Anda mendengar tentang adanya kesempatan bisnis, mereka seringkali meneruskannya kepada Anda. Lalu, bayangkan Anda menerima panggilan telepon. Si penelpon adalah eksekutif level menengah di perusahaan lain yang sedang mencari pekerjaan baru. Ia bertanya, maukah Anda membantu dengan memberikan rekomendasi yang baik kepada bos Anda? Bila orang yang menelpon Anda itu sama sekali tak Anda kenal, mudah sekali mengambil keputusan. Buat apa membahayakan posisi Anda di perusahaan demi membantu orang yang tidak Anda kenal? Sebaliknya, bila penelpon itu teman dekat, keputusan juga mudah diambil. Tentu saja Anda akan membantu. Namanya juga teman. Tapi bagaimana bila si penelpon bukan teman baik tapi juga bukan orang asing, melainkan sesuatu di antaranya? Bagaimana kalau Anda dan dia punya teman bersama, tapi kurang saling mengenal? Akankah Anda membantu si penelpon bila bos Anda bertanya apakah ia pantas diwawancara? Dengan kata lain, seberapa banyak reputasi dan energi Anda sendiri yang Anda bersedia gunakan untuk membantu temannya teman memperoleh pekerjaan? Pada akhir 1960-an, seorang mahasiswa PhD Harvard bernama Mark Granovetter hendak mencari tahu jawaban pertanyaan itu dengan mempelajari bagaimana 282 orang memperoleh pekerjaan mereka. Ia melacak bagaimana mereka mengetahui tentang lowongan kerja, siapa yang mereka telepon sebagai pemberi rekomendasi, metode-metode yang mereka gunakan untuk memperoleh kesempatan diwawancara, dan yang terpenting siapa yang akhirnya membantu. Seperti yang diduga, ia mendapati bahwa ketika para pencari pekerjaan mendekati orang asing untuk meminta bantuan, mereka ditolak. Sewaktu meminta tolong teman, mereka pun dibantu. Tapi yang lebih mengejutkan adalah seberapa sering pencari pekerjaan juga menerima bantuan dari kenalan selintas temannya, orang-orang yang bukan orang asing, tapi juga bukan teman dekat. Granovetter menyebutkan koneksi-koneksi itu ikatan-ikatan lemah, weak ties, sebab mereka mempresentasikan tautan-tautan yang menghubungkan orang-orang yang memiliki kenalan yang sama, yang merupakan anggota jejaring sosial yang sama, namun tidak terhubung secara langsung oleh ikatan-ikatan kuat pertemanan itu sendiri. Bahkan, dalam memperoleh pekerjaan, Granovetter menemukan
kenalan ikatan lemah seringkali lebih penting daripada teman-teman ikatan kuat karena ikatan lemah memberi kita akses ke jejaring sosial yang belum mencakup kita. Banyak orang yang Granovetter pelajari memperoleh informasi tentang lowongan kerja baru melalui ikatan lemah, bukan dari teman dekat, yang masuk akal sebab kita mengobrol sepanjang waktu dengan teman-teman dekat kita, atau bekerja bersama mereka, atau membaca blog yang sama. Pada saat mereka mendengar tentang lowongan baru, kita barangkali sudah tahu juga mengenainya. Di sisi lain, kenalan-kenalan ikatan lemah kita, orang-orang yang berjumpa kita setiap 6 bulan sekali, adalah yang memberitahu kita mengenai pekerjaan-pekerjaan yang kalau tidak begitu, tidak pernah kita dengar. Ketika para ahli sosiologi mengkaji bagaimana opini menjadi diterima masyarakat, bagaimana gosip menyebar, atau bagaimana pergerakan politik bermula, mereka menemukan pola yang sama. Kenalan-kenalan ikatan lemah kita seringkali sama berpengaruhnya atau malah lebih berpengaruh dibandingkan teman-teman ikatan kuat kita. Seperti yang ditulis Granovetter, individu-individu dengan sedikit ikatan lemah tak akan memperoleh informasi dari bagian-bagian jauh sistem sosial dan akan terbatas kepada berita-berita dekat dan pandangan-pandangan teman-teman karib mereka. Kekurangan ini tak hanya akan mengisolasi mereka dari gagasan-gagasan dan tren-tren terbaru, namun juga dapat menempatkan mereka dalam posisi tak menguntungkan di pasar tenaga kerja, di mana kemajuan bisa jadi bergantung kepada mengetahui mengenai lowongan pekerjaan yang sesuai pada waktu yang tepat. Terlebih lagi, individu-individu semacam itu mungkin sulit diorganisasi atau diintegrasikan ke dalam gerakan politik apapun. Sementara anggota-anggota satu atau dua kelompok eksklusif mungkin bisa secara efisien direkrut. Masalahnya adalah tanpa ikatan lemah, momentum apapun yang dimunculkan dengan cara ini tidak menyebar di luar kelompok tersebut. Sebagai akibatnya, sebagian besar populasi tidak akan tersentuh. Kekuatan ikatan lemah membantu menjelaskan bagaimana satu protes bisa berkembang dari sekelompok teman menjadi pergerakan sosial luas. Sulit untuk meyakinkan ribuan orang untuk mengejar tujuan yang sama, terutama ketika upaya itu membuat mereka harus menjadi kesusahan, misalnya jalan kaki ke tempat kerja dan bukan naik bis, atau masuk penjara, atau bahkan tidak minum secangkir kopi di pagi hari karena perusahaan yang menjualnya tidak mendukung pertanian organik. Kebanyakan orang tidak cukup peduli mengenai ribut-ribut terbaru sampai-sampai mereka mau tidak naik bis atau minum kafein, kecuali ada teman dekat yang disakiti atau dipenjara. Jadi, ada alat yang para aktivis telah lama andalkan untuk menggalang protes, bahkan ketika sekelompok orang tidak betul-betul ingin berperan serta. Alat itu adalah suatu persuasi yang luar biasa efektif selama ratusan tahun. Alatnya adalah perasaan, kewajiban yang ditekankan lingkungan tetangga atau komunitas atas diri mereka sendiri. Dengan kata lain, tekanan kelompok peer pressure. Dengan tekanan kelompok dan kebiasaan-kebiasaan sosial yang mendorong orang untuk mengikuti apa yang diharapkan dalam kelompok, sulit untuk dijabarkan karena seringkali berbeda bentuk dengan ekspresi dari orang ke orang. Kebiasaan-kebiasaan sosial itu bukanlah satu pola konsisten seperti lusinan kebiasaan individual yang pada akhirnya menyebabkan setiap orang bergerak ke arah yang sama. Tapi kebiasaan-kebiasaan tekanan kelompok memiliki satu kesamaan. Seringkali penyebarannya adalah melalui ikatan-ikatan lemah, dan tekanan kelompok memperoleh kewenangan melalui harapan bersama. Bila Anda mengabaikan kewajiban sosial di lingkungan Anda, bila Anda cuek dengan pola-pola yang diharapkan dalam komunitas Anda beresiko kehilangan gengsi sosial.
Anda membahayakan akses Anda ke banyak manfaat sosial yang diperoleh dari bergabung dengan Janapada, asosiasi alumni, atau gereja. Dengan kata lain, bila Anda tidak menolong seorang penelpon yang sedang mencari-cari kerja, ia mungkin mengeluh kepada teman main tenisnya yang mungkin menceritakan gerutuan itu kepada seseorang di ruang ganti yang sedang Anda coba pikat agar mau menjadi klien, yang jadi lebih kecil kemungkinannya menjawab telepon Anda karena Anda punya reputasi sebagai orang yang tidak setia kawan. Di taman bermain, tekanan kelompok itu berbahaya. Dalam kehidupan orang dewasa, begitulah urusan diselesaikan dan komunitas mengorganisasi diri. Tekanan kelompok itu saja tidak cukup untuk mempertahankan pergerakan. Namun ketika ikatan-ikatan kuat pertemanan dan ikatan-ikatan lemah tekanan kelompok bergabung, semuanya pun menciptakan momentum yang mengagumkan. Barulah perubahan sosial yang meluas bisa bermula. Untuk melihat bagaimana kombinasi ikatan kuat dan ikatan lemah bisa mendorong sebuah pergerakan, mari kita percepat ke 9 tahun setelah penahanan Rosa Parks, ketika ratusan orang muda secara sukarela menantang resiko kematian demi perjuangan hak sipil. Pada 1964, mahasiswa-mahasiswa dari berbagai penjuru negeri, banyak di antara mereka orang berkulit putih dari Harvard, Yale, dan universitas-universitas utara lainnya, mendaftar untuk mengikuti Mississippi Summer Project. Proyek itu adalah program 10 minggu yang bertujuan untuk mendaftar para pemilih berkulit hitam di selatan. Proyek itu lantas dikenal sebagai Freedom Summer, dan banyak yang mendaftar tahu mereka akan menghadapi bahaya. Selama beberapa bulan sebelum program itu dimulai, koran dan majalah dipenuhi artikel yang memperkirakan akan terjadi kekerasan, yang secara tragis terbukti akurat ketika hanya seminggu setelah program dimulai, preman-preman kulit putih membunuh 3 sukarelawan di luar Longdale, Mississippi. Ancaman bahaya menyebabkan banyak mahasiswa enggan turut dalam Mississippi Summer Project. Bahkan setelah mereka mendaftar, 1.000 lebih pelamar diterima ikut Freedom Summer. Namun ketika tiba saatnya berangkat ke selatan pada bulan Juni, 300 mahasiswa yang diundang untuk turut serta memutuskan untuk tinggal di rumah saja. Pada 1980-an, seorang ahli sosiologi di University of Arizona bernama Doug McAdam mulai bertanya-tanya apakah mungkin untuk mencari tahu mengapa sejumlah orang turut serta dalam Freedom Summer sementara yang lain mundur. Ia mulai dengan membaca 720 lamaran yang dimaksudkan para mahasiswa, beberapa dasawarsa sebelumnya, masing-masing 5 halaman panjangnya. Para pelamar ditanyai soal latar belakang mereka, mengapa mereka ingin pergi ke Mississippi, dan pengalaman mereka dengan pendaftaran pemilih. Mereka diminta menyediakan daftar orang yang harus dihubungi panitia seandainya mereka ditahan. Ada esai, surat rekomendasi, dan bagi beberapa orang wawancara. Melamar ke proyek itu bukan hal mudah. Hipotesis awal McAdam adalah para mahasiswa yang akhirnya pergi ke Mississippi barangkali memiliki motivasi berbeda dari yang tinggal di rumah, yang menjelaskan perbedaan keikutsertaan. Untuk menguji gagasan ini, ia membagi para pelamar menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang yang berkata mereka ingin pergi ke Mississippi karena motif-motif kepentingan pribadi, misalnya menguji diri, mencari petualangan seru, atau mempelajari cara orang selatan hidup. Kelompok kedua adalah yang memiliki motif dengan orientasi ke orang lain, misalnya meningkatkan kualitas hidup orang kulit hitam, membantu perwujudan penuh demokrasi, atau menunjukkan kekuatan anti kekerasan sebagai wahana perubahan sosial.
Orang-orang yang berkepentingan pribadi, menurut hipotesis McAdam, lebih berkemungkinan tidak ikut begitu. Mereka menyadari resiko-resiko Freedom Summer yang berorientasi orang lain berkemungkinan lebih besar naik ke dalam bis menuju selatan. Hipotesis itu salah. Yang egois dan tidak egois menurut data pergi ke selatan dalam jumlah yang setara. Perbedaan motif tidak menjelaskan perbedaan bermakna apapun antara yang ikut serta dan yang mundur, tulis McAdam. Berikutnya, McAdam membandingkan ongkos kesempatan para pelamar. Mungkin yang tidak jadi ikut punya suami atau pacar yang menyebabkan mereka batal pergi ke Mississippi. Mungkin mereka punya kerja dan tidak bisa minta izin cuti 2 bulan tanpa dibayar. Salah lagi, menikah atau memiliki pekerjaan purna waktu justru meningkatkan kemungkinan si pelamar pergi ke selatan. McAdam berkesimpulan, ia punya satu hipotesis yang tersisa. Setiap pelamar diminta menuliskan organisasi-organisasi kemahasiswaan dan politik apa saja yang mereka ikuti, dan setidaknya 10 orang yang mereka ingin terus diberi kabar mengenai aktivitas musim panas mereka. Sehingga McAdam pun mengambil daftar-daftar tersebut dan menggunakannya untuk membentangkan jejaring sosial masing-masing peserta dengan membandingkan keanggotaan klub. Ia mampu menentukan pelamar-pelamar mana yang punya teman yang juga melamar untuk Freedom Summer. Begitu selesai, ia akhirnya menemukan jawaban mengapa sejumlah mahasiswa pergi ke Mississippi sementara yang lain tidak jadi ikut. Oleh karena kebiasaan-kebiasaan sosial atau secara lebih spesifik, karena kekuatan ikatan-ikatan kuat dan lemah yang bekerja sama, mahasiswa-mahasiswa yang turut serta dalam Freedom Summer adalah bagian tipe komunitas di mana teman-teman akrab maupun kenalan-kenalan kurang akrab mereka mengharapkan mereka naik ke bis ke selatan. Yang mundur juga merupakan bagian komunitas, namun jenisnya berbeda, jenis tanpa tekanan dan kebiasaan sosial yang memaksa mereka pergi ke Mississippi. Bayangkan Anda salah satu mahasiswa yang melamar. McAdam berkata kepada saya, pada hari Anda mendaftar untuk Freedom Summer, Anda mengisi lamaran bersama 5 teman terdekat Anda dan Anda semua merasa sangat termotivasi. Ini 6 bulan kemudian dan hari keberangkatan nyaris tiba. Semua majalah memprediksi kekerasan di Mississippi. Anda menelpon orang tua Anda dan mereka menyuruh Anda tinggal saja di rumah. Pada titik itu justru aneh bila Anda tidak jadi ragu-ragu. Kemudian Anda berjalan melintasi kampus dan melihat sekelompok orang dari kelompok gereja Anda dan mereka berkata, kami lagi mengatur kendaraan nih, kamu mau dijemput kapan? Orang-orang itu bukan teman-teman terdekat Anda, namun Anda bertemu mereka di rapat-rapat klub dan di asrama, dan mereka penting di dalam komunitas sosial Anda. Mereka semua tahu Anda diterima di Freedom Summer, dan Anda pernah bilang ke mereka Anda ingin pergi. Coba saja pada titik itu Anda bisa mundur atau tidak. Gengsi sosial Anda akan merosot jauh sekali. Bahkan meskipun Anda jadi ragu-ragu, akan ada akibat sungguhan bila Anda mundur. Anda akan kehilangan penghormatan dari orang-orang yang pendapatnya penting bagi Anda. Ketika McAdam mempelajari para pelamar dengan orientasi agama, mahasiswa-mahasiswa yang menyebutkan tugas orang Kristen untuk membantu yang kesusahan. Sebagai motivasi mereka melamar, misalnya, ia menemukan tingkat keikutsertaan yang berbeda-beda. Tapi di antara para pelamar yang menyebutkan orientasi agama sekaligus merupakan anggota organisasi keagamaan, McAdam mendapati bahwa setiap orang di antaranya berangkat ke Mississippi begitu komunitas mereka tahu mereka telah diterima di Freedom Summer, mustahil bagi mereka untuk mundur. Di sisi lain,
Coba pikirkan jejaring sosial para pelamar yang diterima dalam program itu tapi tidak berangkat ke Mississippi. Mereka juga terlibat organisasi kampus, mereka juga anggota klub dan peduli mengenai gengsi mereka dalam komunitas-komunitas itu. Namun organisasi-organisasi mereka itu, koran dan senat, mahasiswa, kelompok akademik dan fraternitas memiliki harapan berbeda. Dalam komunitas-komunitas itu, orang bisa saja mundur dari Freedom Summer dan tidak mengalami kemerosotan atau kalaupun ia sedikit saja dalam hierarki sosial yang berlaku. Ketika dihadapkan pada kemungkinan ditahan atau lebih parah lagi di Mississippi, kebanyakan mahasiswa barangkali menjadi ragu, tapi sebagian di antara mereka merupakan bagian komunitas di mana kebiasaan-kebiasaan sosial, harapan-harapan dari teman-teman, dan tekanan kelompok dari kenalan-kenalan mereka memaksa mereka ikut serta, sehingga terlepas dari keraguan-raguan mereka, mereka pun membeli tiket bis ke selatan. Yang lain yang juga peduli tentang hak-hak sipil merupakan bagian komunitas di mana kebiasaan-kebiasaan sosial menunjuk ke arah yang agak berbeda, sehingga mereka pun membatin, mungkin aku tinggal saja di rumah. Pada hari setelah ia membayar jaminan untuk menebus Rosa Parks dari penjara, A.D. Nixon menelpon ke pendeta baru di Dexter Avenue Baptist Church, Martin Luther King, Siat. Waktu itu baru pukul 5 pagi lewat sedikit. Namun sewaktu sang pendeta menjawab telepon, Nixon tidak mengucapkan halo ataupun menanyakan apakah ia telah membuat Putri Singh baru berusia 2 minggu terbangun. Ia langsung menyerocos soal penahanan atas Parks, bagaimana ia diseret ke penjara karena menolak menyerahkan kursinya, dan rencana mereka untuk memperjuangkan kasusnya di pengadilan dan memboikot bis-bis kota pada hari Senin. Pada saat itu, King berusia 26 tahun. Ia baru berada di Montgomery setahun dan masih mencoba menemukan perannya di dalam masyarakat. Nixon meminta dukungan sekaligus izin King untuk menggunakan gerejanya sebagai tempat rapat boikot malam itu. King khawatir terlibat terlalu jauh. Saudara Nixon, ia berkata, biarkan saya pikirkan dulu dan nanti telepon saya lagi. Namun Nixon tidak berhenti di situ. Ia menghubungi salah satu teman terkarib King, salah satu ikatan kuat King yang paling kuat yang bernama Ralph D. Abernathy, dan memintanya membantu meyakinkan sang pendeta muda untuk turut serta. Beberapa jam kemudian, Nixon menelpon King lagi. Saya setuju, King menjawab. Saya senang dengar Anda bilang begitu, balas Nixon, sebab saya sudah berbicara kepada 18 orang lain dan memberitahu mereka agar bertemu di gereja Anda malam ini. Bakalan aneh kalau kami berkumpul di sana tanpa Anda. Dengan segera, King direkrut menjadi presiden organisasi yang terlahir untuk mengkoordinasi boikot itu. Pada hari Minggu, 3 hari setelah penahanan Parks, para pendeta berkulit hitam di kota itu setelah berbicara dengan King dan anggota-anggota lain organisasi baru itu, menjelaskan keadaan jemaah mereka bahwa setiap gereja kulit hitam di kota itu telah bersepakat untuk melangsungkan protes sehari. Pesan mereka jelas, memalukan bagi jemaat gereja manapun bila mereka berpangku tangan pada hari yang sama. Koran kota itu, Advertiser, membuat sebuah artikel mengenai rapat sangat rahasia orang-orang Negro Montgomery yang merencanakan memboikot bis-bis kota pada hari Senin. Sang wartawan memperoleh salinan selebaran yang diambil perempuan-perempuan kulit putih dari para pelayan mereka. Bagian-bagian kota yang ditinggali orang kulit hitam dibanjiri ribuan salinan selebaran kata artikel itu, dan diperkirakan setiap warga berkulit hitam akan turut serta. Ketika artikel itu ditulis, hanya teman-teman Parks, para pendeta, dan panitia boikot yang telah secara terbuka menyatakan akan bergabung dengan protes itu. Namun begitu warga berkulit hitam kota itu membaca koran tersebut,
Mereka menduga, seperti juga para pembaca berkulit putih, bahwa semua orang lain sudah menyatakan bersedia ikut. Banyak orang yang merupakan jemaah gereja dan membaca koran itu mengenal Rosa Parks secara pribadi dan bersedia memboikot karena pertemanan mereka dengannya. Yang lain tidak mengenal Parks, namun mereka bisa merasakan bahwa komunitas berdemo membelanya dan bahwa bila mereka terlihat menumpang bis pada Senin pagi bakal jelek kelihatannya. Bila Anda bekerja, tertera pada salah satu selebaran yang dibagikan di gereja, naik taksi atau tumpangi mobil orang lain atau berjalanlah. Kemudian semua orang mendengar bahwa para pemimpin boikot telah meyakinkan atau mengancam semua supir taksi berkulit hitam agar setuju untuk mengangkut penumpang berkulit hitam pada Senin pagi dengan biaya 10 sen saja, sama dengan ongkos bis. Ikatan-ikatan lemah komunitas menarik semua orang menyatu. Pada titik itu, hanya ada pendukung boikot atau penentang boikot. Pada hari Senin, penyelenggaraan boikot, King bangun sebelum fajar dan meminum kopinya. Istrinya Coretta duduk di jendela depan dan menanti bis pertama lewat. Coretta memekik ketika ia melihat lampu depan bis Road South Jackson yang biasanya dipenuhi para pembantu rumah tangga yang berangkat bekerja lewat tanpa penumpang. Bis berikutnya juga kosong, demikian pula berikutnya. King berkeliling dengan mobilnya, memeriksa rute-rute lain dalam sejam. Ia menghitung 8 penumpang berkulit hitam seminggu sebelumnya, yang ia lihat ratusan. Saya gembira sekali. Nantinya ia menulis, mukjizat telah terjadi. Terlihat orang-orang menunggang bagal ke tempat kerja dan tak cuma satu kereta yang ditarik kuda menelusuri jalan-jalan Montgomery. Penonton berkumpul di halte-halte bis untuk mengamati apa yang terjadi. Pada awalnya mereka berdiri diam, namun semakin siang mereka mulai menyorai bis-bis yang kosong dan tertawa dan bercanda. Anak-anak muda yang berisik terdengar menyanyikan, "Tak ada penumpang hari ini." Siang itu di ruang pengadilan di Craig Street, Rosa Parks dinyatakan bersalah karena melanggar hukum pemisahan ras negara bagian. 500 lebih orang berkulit hitam memadati selasar-selasar dan berdiri di depan bangunan menanti keputusan. Boikot dan demo dadakan di pengadilan adalah aktivisme politik kulit hitam paling besar dalam sejarah Montgomery, dan semua itu digalang dalam 5 hari. Aktivisme itu dimulai di antara teman-teman dekat Parks, namun memperoleh kekuatan, kata King dan para peserta lainnya, dari perasaan kewajiban di antara komunitas, kebiasaan-kebiasaan sosial, ikatan-ikatan lemah. Komunitas ditekan untuk bersatu karena kekhawatiran siapapun yang tidak turut serta bukanlah orang yang ingin Anda jadikan teman. Ada banyak orang yang akan ambil bagian dalam boikot itu tanpa dorongan semacam itu. King dan para supir taksi dan jemaah gereja mungkin akan membuat pilihan yang sama tanpa pengaruh ikatan-ikatan kuat dan lemah. Namun puluhan ribu dari berbagai penjuru kota tidak akan memutuskan tidak naik bis tanpa dorongan kebiasaan sosial. Komunitas negro yang tadinya terlelap dan senyap kini telah terbangun sepenuhnya. King kelak menulis, tapi kebiasaan-kebiasaan sosial itu saja tidak cukup kuat untuk memperpanjang boikot sehari menjadi pergerakan setahun. Beberapa minggu kemudian, King secara terbuka menyatakan kekhawatiran bahwa tekad orang-orang melemah, bahwa kemampuan komunitas negro untuk terus berjuang meragukan. Kemudian kekhawatiran-kekhawatiran itu menguap. King, seperti ribuan pemimpin pergerakan lainnya, akan memindahkan panduan perjuangan dari tangannya ke bahu para pengikutnya. Sebagian besar perjuangan dengan memberikan mereka kebiasaan-kebiasaan baru. Ia akan mengaktifkan bagian ketiga rumus pergerakan, dan boikot itu pun menjadi kekuatan yang mendorong dirinya sendiri. Ketiga, pada musim panas tahun 1979,
seorang mahasiswa seminari yang berkulit putih yang baru berusia 1 tahun sewaktu Rosa Parks ditahan, dan ketika itu terutama memikirkan bagaimana ia bisa menyokong keluarganya yang bertambah besar, memasang selembar peta di dinding rumahnya di Texas dan mulai menggambar lingkaran mengelilingi kota-kota besar Amerika Serikat, mulai dari Seattle sampai Miami. Rick Warren adalah seorang pendeta baptis dengan istri yang sedang hamil dan uang di bawah $2.000 di bank. Ia ingin memulai jemaah baru di antara orang-orang yang belum menjadi anggota gereja, namun ia tidak punya gagasan di mana gereja itu harusnya didirikan. Saya pikir saya akan pergi ke suatu tempat yang tak mau didatangi semua teman seminari saya. Ceritanya kepada saya, ia menghabiskan musim panas itu di perpustakaan, mempelajari catatan sensus, buku telepon, artikel koran, dan peta. Istrinya sudah hamil bulan ke-9, maka setiap beberapa jam sekali Warren berlari ke telepon umum menelpon ke rumah untuk memastikan sang istri belum akan bersalin dan kemudian kembali lagi ke tumpukan bacaannya. Suatu sore, Warren menemukan deskripsi tempat yang bernama Lembah Sadlewick di Orange County, California. Buku yang sedang Warren baca menyatakan bahwa Orange County merupakan wilayah yang paling cepat tumbuh di county paling cepat tumbuh di salah satu negara bagian paling cepat tumbuh di Amerika. Ada beberapa gereja di daerah itu, tetapi tidak ada yang cukup besar untuk menampung populasi yang berkembang cepat. Warren yang tergelitik menghubungi pemimpin-pemimpin agama di California Selatan yang mengatakan kepadanya bahwa banyak penduduk setempat mengaku sebagai orang Kristen namun tidak menghadiri misa. Di dalam ruang bawah tanah berdebu yang remang-remang di perpustakaan universitas itu, saya mendengar Tuhan berkata kepada saya, "Disitulah aku ingin kau mendirikan gerejamu." Warren kelak menulis, "Sejak saat itu tujuan kami sudah ditetapkan." Fokus Warren untuk membangun jemaah di antara orang-orang yang belum menjadi bagian gereja bermula 5 tahun sebelumnya. Ketika sebagai seorang misionaris di Jepang, ia menemukan satu eksemplar majalah Kristen lama dan artikel bertajuk, "Mengapa Orang Ini Berbahaya?" Artikel itu mengenai Donald McGavran, seorang pengarang kontroversial yang berfokus membangun gereja di negara-negara yang sebagian besar penduduknya belum menerima Kristus. Di pusat filosofi McGavran terdapat peringatan bahwa misionaris seharusnya meniru taktik pergerakan-pergerakan sukses lainnya, termasuk kampanye hak sipil dengan memikat kebiasaan-kebiasaan sosial masyarakat. Tujuan tetap haruslah kristenisasi keseluruhan dasar struktur, yaitu orang-orangnya atau bagian-bagian yang cukup besar darinya sehingga kehidupan sosial individual tidak hancur. Tulis McGavran dalam salah satu bukunya. Hanya evangelis yang membantu orang untuk menjadi pengikut Kristus dalam hubungan sosial normal mereka memiliki kesempatan memerdekakan banyak orang. Artikel itu dan nantinya buku-buku McGavran sungguh merupakan pencerah bagi Rick Warren. Akhirnya ada juga orang yang menerapkan logika rasional kepada topik yang biasanya dibungkus bahasa mukjizat. Ini dia orang yang paham bahwa agama harus kasarnya dipasarkan. McGavran menyusun strategi yang menginstruksikan kepada para pembangun gereja untuk berbicara kepada orang-orang dalam bahasa mereka sendiri, menciptakan tempat peribadahan di mana jemaah bertemu teman-teman mereka, mendengarkan jenis-jenis musik yang sudah biasa mereka dengar, dan memperoleh pelajaran-pelajaran Alkitab dalam kiasan yang mudah dicerna. Yang paling penting, kata McGavran, pendeta harus menarik kelompok orang, bukan individu, sehingga kebiasaan-kebiasaan sosial komunitas akan mendorong keikutsertaan dalam agama, bukan menarik orang menjauh.
Bulan Desember, setelah lulus dari seminari dan bayinya terlahir, Warren memasukkan keluarga dan barang-barangnya ke dalam mobil box, mengemudikan mobil itu ke Orange County, dan menyewa flat kecil. Kelompok doa pertamanya memikat 7 orang dan menggelar ibadah di ruang keluarganya. Kini 30 tahun kemudian, Saddleback Church adalah salah satu gereja terbesar di dunia dengan 20.000 lebih anggota jemaah yang mendatangi kampusnya yang seluas 120 akre dan 8 kampus satelit setiap minggu. Salah satu buku Warren, The Purpose-Driven Life, telah terjual 30 juta eksemplar, menjadikannya salah satu buku terlaris dalam sejarah. Ada ribuan gereja lain yang mencontoh metode-metodenya. Warren terpilih untuk membacakan doa saat pelantikan Presiden Obama dan dianggap salah satu pemimpin agama paling berpengaruh di dunia. Dan di inti pertumbuhan gerejanya serta keberhasilannya adalah kepercayaan mendasar terhadap kekuatan kebiasaan-kebiasaan sosial. Kami berpikir lama dan keras mengenai menjadikan iman suatu kebiasaan, memecahnya menjadi potongan-potongan kecil. Warren bercerita kepada saya, jika Anda mencoba menakut-nakuti orang untuk mencontoh Kristus, keberhasilannya tidak akan tahan lama. Satu-satunya cara menjadikan orang bertanggung jawab atas kematangan spiritual mereka adalah mengajari mereka kebiasaan iman. Begitu itu terjadi, mereka pun menyuapi diri sendiri. Orang-orang mengikuti Kristus bukan karena Anda bimbing mereka ke sana, namun karena memang itulah diri mereka. Ketika Warren pertama tiba di lembah Saddleback, ia menghabiskan 12 minggu mendatangi rumah demi rumah, memperkenalkan diri, dan menanyai orang-orang yang tidak ia kenal mengapa mereka tidak pergi ke gereja. Banyak jawaban mereka bersifat praktis membosankan. Kata mereka, musiknya payah, ceramah-ceramahnya tidak tampak bisa diterapkan dalam kehidupan mereka. Tidak ada yang menjaga anak. Mereka benci harus repot berdandan, bangku gereja tidak nyaman. Gereja Warren pun menangani setiap keluhan itu. Ia katakan kepada orang-orang, mereka boleh mengenakan celana pendek dan kemeja Hawaii bila mau. Gitar listrik pun digunakan di gerejanya. Ceramah-ceramah Warren sedari awal berfokus pada topik-topik praktis dengan judul-judul seperti bagaimana mengatasi kecil hati, bagaimana merasa nyaman dengan diri sendiri, bagaimana membina keluarga sehat, dan bagaimana bertahan melalui stres. Pelajaran-pelajarannya mudah dipahami, berfokus pada masalah nyata sehari-hari, dan bisa langsung diterapkan begitu para jemaah pulang gereja. Strateginya mulai berhasil. Warren menyewa auditorium sekolah untuk misa dan bangunan kantor untuk pertemuan doa. Jemaahnya bertambah menjadi 50 anggota, kemudian 100, kemudian 200 dalam waktu tak sampai setahun. Warren bekerja 18 jam sehari, 7 hari seminggu, menjawab panggilan telepon jemaah, memimpin kelas, mendatangi rumah-rumah mereka untuk menawarkan penyuluhan pernikahan, dan pada waktu luangnya selalu mencari-cari tempat baru untuk menampung jemaahnya yang semakin banyak. Pada suatu hari, Minggu di pertengahan Desember, Warren berdiri untuk berceramah dalam misa jam 11. Ia merasa pening, pusing, ia mencengkram podium dan mulai berbicara. Namun kata-kata yang tertera di kertasnya terlihat kabur. Ia mulai jatuh, menahan dirinya, dan memberi tanda kepada asisten pendetanya, satu-satunya stafnya, untuk menggantikan ia berceramah. Maaf teman-teman, kata Warren kepada hadirin, saya harus duduk. Selama bertahun-tahun, ia menderita serangan kecemasan dan terkadang melankolia mendadak, yang kata teman-temannya terdengar seperti depresi ringan. Namun sebelumnya tidak pernah seburuk ini. Hari berikutnya, Warren dan keluarnya mulai berkendara ke Arizona, di mana keluarga istrinya punya satu rumah. Perlahan-lahan ia pulih,
Ada hari-hari ketika ia tidur 12 jam dan kemudian berjalan melintasi gurun berdoa, mencoba memahami mengapa serangan-serangan panik itu mengancam, mengacaukan segala sesuatu yang telah ia bangun dengan upaya sedemikian keras. Sudah nyaris sebulan ia berada jauh dari gerejanya. Melankolianya menjadi depresi penuh, lebih gelap daripada apapun yang pernah ia alami sebelumnya. Ia tidak yakin apakah ia akan bisa cukup sehat untuk kembali ke Saddleback. Warren, seperti pendeta seharusnya, kerap memperoleh pencerahan. Ia mendapat pencerahan sewaktu ia menemukan artikel majalah tentang McGovern dan di perpustakaan di Texas. Saat berjalan melintasi gurun, ia mendapat satu lagi pencerahan. Fokuslah engkau membangun orang, kata Tuhan kepadanya, dan akan kubangunkan gereja. Tapi tidak seperti pencerahan yang ia peroleh sebelumnya, yang satu ini tidak tahu-tahu membuka jalan dengan mudah. Warren terus bergelut dengan depresi selama berbulan-bulan, dan kemudian dalam periode-periode tertentu sepanjang hidupnya, tapi hari itu ia membuat dua keputusan. Ia akan kembali ke Saddleback dan akan mencari tahu bagaimana mengurangi kerja dalam menjalankan gereja. Ketika Warren kembali ke Saddleback, ia memutuskan untuk mengembangkan percobaan kecil yang ia mulai beberapa bulan sebelumnya, yang ia harapkan akan mempermudah pengelolaan gereja. Ia tidak pernah yakin ia akan punya cukup ruang kelas untuk menampung semua orang yang datang untuk belajar Alkitab, sehingga ia meminta beberapa anggota gereja agar kelas Alkitab boleh digelar di rumah mereka. Ia khawatir orang-orang mungkin mengeluh harus pergi ke rumah orang, bukan ke kelas gereja sungguhan. Namun jemaah menyukainya, kata mereka. Kelompok-kelompok kecil itu memberi mereka kesempatan bertemu tetangga. Maka, setelah kembali dari cuti, Warren membagi semua anggota Saddleback ke dalam kelompok-kelompok kecil yang bertemu setiap minggu. Itulah salah satu keputusan terpenting yang pernah ia buat, karena mengubah keikutsertaan gereja dari satu keputusan menjadi suatu kebiasaan yang memanfaatkan dorongan-dorongan dan pola-pola sosial yang sudah ada sebelumnya. Kini, waktu orang-orang datang ke Saddleback dan melihat sedemikian banyaknya massa pada akhir minggu, mereka pikir itu sukses kami, kata Warren kepadanya. Tapi itu hanya puncak gunung es. 95% gereja ini adalah yang terjadi pada hari kerja di dalam kelompok-kelompok kecil itu. Jemaah dan kelompok-kelompok kecil bagaikan dua dalam satu. Ada masa besar yang mengingatkan Anda mengapa Anda melakukan ini, dan kelompok kecil teman-teman dekat untuk membantu Anda fokus beriman. Bersama-sama mereka bagaikan lem. Kami sekarang memiliki 5.000 lebih kelompok kecil. Itulah satu-satunya yang membuat gereja sebesar ini bisa dikelola. Kalau tidak, bisa-bisanya saya mati karena kelelahan kerja, dan 95% jemaah tidak akan pernah menerima perhatian yang mereka cari dengan datang ke sini. Tanpa menyadarinya, Warren dalam beberapa cara telah mereplikasi struktur yang mendorong maju boikot bis Montgomery, walaupun ia melakukan secara terbalik. Boikot itu dimulai di antara orang-orang yang mengenal Rosa Parks dan menjadi protes massal ketika ikatan-ikatan lemah komunitas memaksa keikutsertaan di Saddleback Cards. Yang terjadi sebaliknya, orang-orang terpikat akan perasaan menjadi bagian komunitas dan ikatan-ikatan lemah yang ditawarkan jemaah tersebut. Kemudian setelah menjadi anggota, mereka didorong ke dalam kelompok-kelompok kecil tetangga, anggaplah cawan Petri, tempat menumbuhkan ikatan-ikatan akrab, di mana iman menjadi aspek pengalaman sosial dan kehidupan sehari-hari. Tapi menciptakan kelompok-kelompok kecil tidaklah cukup. Ketika Warren menanyai orang-orang apa yang mereka diskusikan dalam pertemuan kelompok, ia mendapati bahwa mereka membicarakan Alkitab dan berdoa bersama selama 10 menit dan kemudian menghabiskan sisa waktu membahas anak-anak atau bergosip. Tapi tujuan Warren bukan sekedar membantu orang menjalin pertemanan baru. Tujuannya adalah membangun komunitas orang beriman untuk mendorong orang
agar menerima ajaran-ajaran Kristus dan menjadi iman fokus dari kehidupan mereka. Kelompok-kelompok kecilnya telah menciptakan pertalian erat namun tanpa kepemimpinan. Mereka sekedar kelompok arisan. Mereka tidak memenuhi harapan-harapan religiusnya. Warren terpikir lagi soal McGavran, sang pengarang. Filosofi McGavran mengatakan bahwa bila kita mengajari orang agar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan Kristiani, mereka pun akan berlaku sebagai orang Kristen tanpa perlu terus-menerus dibimbing dan diawasi. Warren tidak bisa memimpin sendiri setiap kelompok kecil. Ia tidak bisa hadir untuk memastikan setiap percakapan terfokus pada Kristus, bukan acara TV terbaru. Namun ia pikir bila ia memberi orang-orang kebiasaan baru, ia tidak perlu mengawasi mereka seperti itu. Ketika orang-orang berkumpul, naluri mereka akan membahas Alkitab, berdoa bersama, mewujudkan iman mereka. Oleh karena itu, Warren menyusun serangkaian kurikulum yang digunakan di kelas-kelas gereja dan didiskusikan kelompok-kelompok kecil yang secara eksplisit dirancang untuk mengajari anggota jemaah kebiasaan-kebiasaan baru. Bila Anda ingin memiliki watak seperti Kristus, maka Anda harus kembangkan kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki Kristus. Bunyi salah satu manual kursus Saddleback. Kita semua hanyalah sekumpulan kebiasaan. Tujuan kami adalah membantu Anda menggantikan sejumlah kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik yang akan membantu Anda bertumbuh mendekati Kristus. Setiap anggota Saddleback diminta menandatangani kartu perjanjian kedewasaan dengan janji untuk setia menjalankan 3 kebiasaan saat teduh setiap hari, untuk merenung dan berdoa, menyumbangkan 10% pendapatan mereka, dan menjadi anggota kelompok kecil. Memberi setiap orang kebiasaan baru telah menjadi fokus gereja itu. Begitu kita melakukan itu, tanggung jawab pertumbuhan spiritual tak lagi ada pada saya, melainkan pada Anda. Kami telah memberikan Anda resepnya. Warren bertutur kepada saya, kami tidak harus memandu Anda, sebab Anda memandu diri sendiri. Kebiasaan-kebiasaan ini menjadi identitas diri yang baru, dan pada titik itu, kami hanya butuh mendukung Anda dan membiarkan Anda jalan sendiri. Wawasan Warren adalah ia bisa mengembangkan gerejanya dengan cara yang sama seperti Martin Luther King membesarkan boikot, mengandalkan kombinasi antara ikatan-ikatan kuat dan lemah, tapi mengubah gerejanya menjadi suatu pergerakan, memperbesarnya hingga mencakup 20.000 jemaah dan ribuan pendeta lain, membutuhkan sesuatu yang lebih, sesuatu yang membuat gerejanya mengembangkan diri sendiri. Warren perlu mengajari jemaahnya kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan mereka hidup beriman, bukan karena ikatan-ikatan mereka, namun karena itulah diri mereka adanya. Inilah aspek ketiga bagaimana kebiasaan-kebiasaan sosial mendorong pergerakan agar berkembang melampaui sebuah komunitas. Suatu gagasan harus bisa mendorong diri sendiri, dan cara terpasti mencapai itu adalah memberi orang kebiasaan-kebiasaan baru yang membantu mereka mencari tahu kemana harus pergi sendiri. Seiring berkembangnya boikot bis dari beberapa hari menjadi seminggu, dan kemudian sebulan, dan kemudian 2 bulan, komitmen komunitas kulit hitam Montgomery mulai memudar. Komisioner polisi yang mengutip aturan yang mensyaratkan supir taksi menarik ongkos minimum mengancam akan menahan supir-supir taksi yang mengantar orang kulit hitam ke tempat kerja dengan memberikan diskon. Para pemimpin boikot menanggapi dengan mengumpulkan 200 sukarelawan untuk berperan serta menyediakan tebengan mobil. Polisi mulai memberikan tilang dan mengganggu orang-orang di tempat-tempat pertemuan tebengan. Jumlah pengendara mulai turun, semakin sulit saja menumpang, tulis King nantinya. Keluhan-keluhan mulai meningkat, dari pagi buta sampai larut malam. Telepon saya berbunyi terus dan bel rumah saya jarang diam. Saya mulai meragukan kemampuan komunitas negro untuk terus berjuang. Suatu malam,
Waktu King sedang berceramah di gerejanya, seorang pesuruh mendekat dengan pesan darurat. Ada bom meledak di rumah King, sementara istri dan anak perempuannya yang masih kecil ada di dalam. King bergegas pulang dan disambut oleh kerumunan ratusan orang kulit hitam, juga wali kota dan kepala polisi. Keluarganya tidak terluka, namun jendela-jendela depan rumahnya hancur berantakan dan terasnya berlubang. Bila ada yang sedang berada di ruang depan rumah saat bom itu meledak, mereka bisa jadi terbunuh. Sewaktu King memeriksa kerusakan, semakin banyak orang kulit hitam tiba. Para polisi mulai menyuruh massa untuk membubarkan diri. Seseorang mendorong seorang polisi. Sebuah botol melayang di udara. Salah seorang polisi mengayunkan tongkat pemukul. Sang kepala polisi yang beberapa bulan sebelumnya secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap White Citizen Council yang rasis, menarik King ke pinggir dan meminta ia melakukan sesuatu apa saja untuk mencegah kerusuhan pecah. King berjalan ke terasnya. "Jangan panik," ia berteriak kepada massa. "Jangan ambil senjata. Barang siapa hidup dengan pedang akan berakhir hidupnya di ujung pedang." Massa menjadi tenang. "Kita harus cintai saudara-saudara kulit putih kita, tidak peduli apa yang mereka lakukan kepada kita," kata King. "Kita harus buat mereka tahu kita mencintai mereka." Yesus masih membekik dalam kata-kata yang bergema melintasi abad demi abad. "Cintai musuhmu, berkati mereka yang mengutukmu, doakan mereka yang memanfaatkanmu." Itulah pesan anti kekerasan yang King semakin siarkan selama berminggu-minggu. Temannya yang diilhami tulisan-tulisan Gandhi dan ceramah-ceramah Yesus dalam banyak segi adalah argumen yang belum pernah didengar pengikutnya dalam konteks itu. Permohonan, aktivisme anti kekerasan, cinta dan maaf yang melimpah bagi para penyerang mereka, dan janji bahwa sikap itu akan mempersembahkan kemenangan kepada mereka. Selama bertahun-tahun pergerakan hak-hak sipil bertahan hidup dengan membungkus diri dalam bahasa pertempuran dan pergelutan. Ada pertandingan dan kemunduran, kemenangan dan kekalahan yang membutuhkan setiap orang berkomitmen ulang terhadap perjuangan. King memberikan lensa baru kepada orang-orang. "Ini bukan perang," katanya, "ini adalah rangkulan." Yang sama pentingnya, King menyoroti boikot secara baru dan berbeda. "Ini bukan sekedar soal kesetaraan di bis," kata King. "Ini adalah bagian rencana Tuhan. Takdir seperti yang mengakhiri kolonialisme di Britania, di India, dan perbudakan di Amerika Serikat, dan yang telah menyebabkan Kristus mati di salib agar ia bisa menebus dosa-dosa kita. Inilah tahap terbaru dalam sebuah pergerakan yang telah dimulai berabad-abad sebelumnya, dan dengan demikian pergerakan itu membutuhkan tanggapan baru, strategi dan perilaku berbeda. Pergerakan itu memerlukan para peserta untuk menawarkan pipi yang satu lagi. Orang bisa menunjukkan dukungan mereka dengan mengadopsi kebiasaan-kebiasaan baru yang King khotbahkan. "Kita harus lawan benci dengan cinta," kata King kepada massa pada malam setelah pemboman terjadi. "Bila saya terhenti, kerja kita tidak akan berhenti, sebab yang kita lakukan benar, yang kita lakukan adil, dan Tuhan beserta kita." Sewaktu King selesai berbicara, massa berjalan pulang dalam diam. Kalau bukan gara-gara pendakwah negro itu, salah seorang polisi berkulit putih itu nantinya berkata, "Kami semua pasti sudah mati." Minggu berikutnya, 2 lusin supir baru mendaftar ikut program menebeng. Panggilan telepon ke rumah King berkurang. Orang-orang mulai mengorganisasi diri, mengambil tampuk kepemimpinan boikot, mendorong pergerakan itu. Ketika semakin banyak bom yang meledak di halaman rumah panitia boikot lain, pola yang sama berulang. Orang-orang kulit hitam Montgomery muncul berbondong-bondong menjadi saksi di TKP tanpa kekerasan ataupun kontroversi, dan kemudian pulang.
Kesatuan yang terarah sendiri itu muncul bukan hanya sebagai tanggapan terhadap kekerasan. Gereja-gereja mulai mengadakan pertemuan massal setiap minggu. Terkadang setiap malam, pertemuannya ibarat pidato Dr. King setelah pemboman. Mereka mengambil ajaran-ajaran Kristani dan menjadikannya politis. Taylor Branch berkata kepada saya, suatu pergerakan adalah cerita kepahlawanan. Agar berhasil, identitas setiap orang harus berubah. Orang-orang di Montgomery harus mempelajari cara baru bertindak. Mirip sekali dengan alkoholik anonimus yang memperoleh kekuatan dari pertemuan-pertemuan kelompok di mana para pecandu mempelajari kebiasaan-kebiasaan baru dan mulai menjadi percaya dengan mengamati orang-orang lain menunjukkan keimanan mereka. Warga Montgomery pun dalam pertemuan-pertemuan massal mempelajari perilaku-perilaku baru yang mengembangkan pergerakan itu. Orang-orang datang untuk melihat bagaimana orang-orang lain menanganinya, kata Branch. Kita pun mulai melihat diri sebagai bagian proyek sosial raksasa, dan setelah beberapa lama, kita pun betul-betul mempercayai hal itu. Ketika polisi Montgomery beralih ke penahanan massal guna menghentikan boikot yang telah berlangsung 3 bulan, komunitas pun merangkul penindasan itu. Ketika 90 orang didakwa oleh hakim pra-peradilan, nyaris mereka semua bergegas ke pengadilan untuk minta ditahan. Sebagian pergi ke kantor sheriff untuk melihat apakah nama mereka ada dalam daftar, dan mereka kecewa ketika nama mereka tidak ada. King nantinya menulis, orang-orang yang tadinya ditindas ketakutan telah berubah. Pada tahun-tahun berikutnya, seiring meluasnya pergerakan dan hadirnya gelombang pembunuhan dan serangan, penahanan dan pemukulan, para pemrotes bukannya melawan balik mundur atau menggunakan taktik-taktik yang dalam tahun-tahun sebelum Montgomery menjadi alat terpenting aktivis, hanya bergeming dan berkata kepada para preman berkulit putih bahwa mereka siap memaafkan ketika kebencian para preman itu telah lenyap. Bukannya memberikan pergerakan, taktik lawan hanya memberikan momentum yang lebih besar dan membuat kami semakin kompak, tulis King. Mereka kira mereka berurusan dengan sekelompok yang bisa dibujuk atau dipaksa melakukan apapun yang orang kulit putih inginkan. Mereka tidak sadar mereka menghadapi orang-orang negro yang telah terbebas dari rasa takut. Tentu saja ada banyak alasan rumit mengapa boikot bis Montgomery berhasil dan mengapa boikot itu menjadi pemicu pergerakan yang menyebar ke seluruh Amerika Serikat bagian selatan. Namun, salah satu faktor terpenting adalah aspek ketiga kebiasaan sosial yang tertanam dalam filosofi King adalah seperangkat perilaku baru yang mengubah peserta dari pengikut menjadi pemimpin yang mengarahkan diri sendiri. Ini bukan kebiasaan seperti yang kita pikirkan secara konvensional. Tapi ketika King menata ulang perjuangan Montgomery dengan memberi para pemrotes suatu rasa identitas diri yang baru, protes itu pun menjadi pergerakan yang dijalankan oleh orang-orang yang bertindak sebab mereka telah mengambil kepemilikan suatu peristiwa bersejarah, dan pola sosial itu lama-kelamaan menjadi otomatis dan menyebar ke tempat-tempat dan kelompok-kelompok mahasiswa dan pemrotes lain yang King tak pernah jumpai, namun bisa mengambil tampuk kepemimpinan pergerakan hanya dengan mengamati bagaimana peserta terbiasa berperilaku. Pada 5 Juni 1956, panel hakim federal yang menyatakan bahwa hukum pemisahan ras bis Montgomery melanggar konstitusi. Kota itu mengajukan banding ke Mahkamah Agung Amerika Serikat, dan pada 17 Desember, lebih daripada setahun setelah Parks ditahan, pengadilan tertinggi menolak banding terakhir. 3 hari kemudian, para pejabat kota menerima perintah bis harus diintegrasikan. Pagi berikutnya pada pukul 5:55 pagi, King A.D. Dixon, Ralph Albert Nathany, dan yang lain naik ke bis kota untuk pertama kalinya dalam 12 bulan lebih dan duduk di bagian depan.
"Anda pendeta King, bukan?" tanya si sopir yang berkulit putih. "Betul, itu saya. Kami sangat senang melayani Anda pagi ini," kata sang supir. "Nantinya, jaksa NIICP yang kelak menjadi hakim Mahkamah Agung, Thurgood Marshall, yang akan mengklaim bahwa boikot itu tidak berpengaruh besar dalam mengakhiri pemisahan ras dalam bis di Montgomery. Yang mengubah hukum adalah Mahkamah Agung, bukan karena kedua belah pihak sama-sama mengalah." "Segala demo itu tidak ada gunanya," kata Marshall. "Padahal mereka hanya perlu menunggu sementara kasus bis itu berjalan di pengadilan, tanpa perlu repot-repot dan ribut-ribut segala soal boikot." Tapi Marshall salah dalam satu hal penting. Boikot bis Montgomery membantu lahirnya seperangkat kebiasaan sosial baru yang dengan cepat menyebar ke Greensboro, North Carolina, Selma, Alabama, dan Little Rock, Arkansas. Pergerakan hak-hak sipil menjadi gelombang protes, duduk, dan demonstrasi damai, meskipun para peserta dipukuli dengan keji. Pada awal 1960-an, pergerakan itu telah mencapai Florida, California, Washington DC, dan aula-aula Kongres ketika Presiden Lyndon Johnson menandatangani Undang-Undang Hak Sipil pada 1964 yang melarang segala bentuk pemisahan ras maupun diskriminasi terhadap minoritas dan kaum perempuan. Ia menyamakan aktivis-aktivis hak sipil dengan para pendiri negara, suatu perbandingan yang satu dasawarsa sebelumnya merupakan bunuh diri politis. 188 tahun lalu, minggu ini, sekelompok kecil laki-laki pemberani memulai perjuangan panjang demi kemerdekaan. Ia berkata di depan kamera-kamera televisi, "Kini generasi kita adalah orang-orang Amerika yang terpanggil untuk meneruskan pencarian keadilan tanpa akhir di dalam batas-batas negeri kita sendiri." Pergerakan tidak muncul karena mendadak setiap orang memutuskan untuk menghadap ke arah yang sama. Pergerakan mengandalkan pola-pola sosial yang bermula sebagai kebiasaan pertemanan, tumbuh melalui kebiasaan komunitas, dan dipertahankan oleh kebiasaan-kebiasaan baru yang mengubah rasa identitas peserta. King menyadari kekuatan kebiasaan-kebiasaan itu sejak di Montgomery. "Saya harus menutup acara ini dengan wanti-wanti," ia berucap di hadapan hadirin yang memenuhi gereja pada malam. Ia mengumumkan penghentian boikot. Ia masih akan mengajukan protes lagi selama satu dasawarsa, namun ujung perjuangannya telah terlihat. Selagi kita kembali naik bis, marilah tetap mengasihi agar lawan kita berubah menjadi kawan. Kini kita harus berganti dan protes menjadi rekonsiliasi. Dengan pengabdian ini, kita akan mampu muncul dari tengah malam penindasan antar manusia yang suram dan sengsara menuju fajar, kebebasan dan keadilan yang cerah dan berkilauan.